Halo bunda-bunda hebat. Saya tahu, mengelola uang di zaman sekarang itu tantangannya luar biasa. Apalagi kalau kita harus memutar otak agar gaji UMR bisa cukup untuk 1 bulan mulai dari bayar listrik, uang sekolah anak, sampai urusan dapur. Rasanya seperti jadi pesulap ya bun. Harus serba bisa. Tapi percayalah, besar kecilnya gaji bukan penentu kebahagiaan, melainkan bagaimana kita mengaturnya. Mari kita bedah rahasianya agar hati tenang, meskipun dompet tidak setebal sultan. Langkah 1, ritual uang lewat, pemisahan pos. Langkah pertama, jangan biarkan gaji hanya numpang lewat. Begitu suami kasih uang atau gaji cair, jangan langsung dibelanjakan. Gunakan metode pos amplop. Siapkan amplop fisik atau rekening terpisah. Bagi menjadi 3 bagian besar. Pos kewajiban, 50%. Ini untuk yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti kontrakan, listrik, cicilan, dan SPP. Pos kebutuhan, 30%. Untuk makan, sabun, dan bensin. Pos masa depan, 20%. Ini yang sering terlupa. Tabungan dan dana darurat harus disisihkan di awal, bukan sisa di akhir. Langkah 2, ilmu food prep and anti jajan. Bunda, bocor halus paling besar biasanya ada di urusan perut. Belanja sayur harian di depan rumah itu praktis, tapi mahal. Tipsnya, food prep. Seminggu sekali pergilah ke pasar tradisional jam 5 pagi. Beli protein dan sayur untuk stok seminggu. Sesampainya di rumah, bersihkan, potong-potong, dan simpan di wadah kedap udara di kulkas. Dengan cara ini, Bunda tidak bingung mau masak apa, tidak ada sayur yang layu terbuang, dan yang terpenting, tidak ada alasan untuk beli GoFood karena malas masak. Masakan rumah jauh lebih hemat dan sehat. Langkah 3, disiplin terhadap lapar mata. Zaman sekarang, godaan itu bukan cuma di pasar, tapi di HP kita. Promo live streaming atau flash sale seringkali bikin kita merasa rugi kalau nggak beli. Padahal itu bukan kebutuhan. Gunakan aturan tunda 24 jam. Kalau lihat daster lucu atau panci baru, jangan langsung check out. Tunggu sampai besok. Biasanya besok pagi keinginan itu sudah hilang. Ingat Bon, harga murah bukan alasan untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. Langkah 4, dana darurat meski hanya recehan. Banyak yang bilang, gaji UMR mana bisa nabung dana darurat? Bisa Bon? Mulailah dari uang receh. Siapkan 1 toples khusus. Sisa uang belanja 500 atau 1000 perak, masukkan ke sana. Jangan remehkan kekuatan receh. Dana darurat ini penting supaya kalau tiba-tiba anak sakit atau ban motor bocor, kita tidak perlu lari ke pinjol atau utang tetangga. Utang itu seperti lingkaran setan, mari kita hindari sebisa mungkin. Langkah 5, kreatif menambah pemasukan. Jika setelah dihemat-hemat ternyata tetap mepet, artinya kita butuh keran baru. Sebagai ibu rumah tangga, kita punya waktu fleksibel. Bisa jualan pulsa, terima pesanan gorengan, atau jadi reseller barang kebutuhan tanpa modal. Ingat, tidak perlu malu mencari uang tambahan selama itu halal. Sekecil apapun hasilnya, itu akan sangat membantu melonggarkan napas keuangan keluarga. Penutup, syukur adalah kunci. Terakhir dan yang paling utama adalah rasa syukur. Uang sebanyak apapun tidak akan pernah cukup jika kita terus melihat ke atas. Bandingkan hidup kita dengan yang di bawah agar kita merasa cukup. Manajemen uang bukan tentang seberapa pelit kita hidup, tapi tentang seberapa bijak kita menghargai setiap rupiah keringat suami dan kita. Semangat ya bunda-bunda hebat! Kita pasti bisa jadi menteri keuangan terbaik di rumah kita sendiri.